tidak. Karena kita patokannya adalah ada jembatan yang di arah makam itu yang kalau itu melebihi, kalau sudah lewat, nah itu. Nah sementara itu kita masih di bawahnya, paling kemarin itu masih istilahnya menyentuh tapi di bagian bawahnya. Jadi waktu banjir yang terakhir kemarin itu. Jembatan Ngingas itu, Pak? Iya, jembatan Ngingas. Jembatan Ngingas itu kita menjadi salah satu istilahnya patokan, meskipun ada titik-titik yang pengamatan yang ada di Klasemen, ada juga titik pengamatan untuk itu selain juga di jembatan. Jadi ada itu titik-titik pengamatan di situ yang, nah itu salah satunya jembatan Ngingas itu patokannya salah itu. Kalau itu lewat jembatan Ngingas, lah itu perlu waspada banget. Tapi seperti kemarin kita dengan yang dari Sibat dan juga Linmas 24 jam ngawasi itu masih di bawah dari jembatan Ngingas itu. Pak, tadi kan jenengan sanjang ada sekitar 20 di Bantaran. Itu bersertifikat atau belum? Tadi saya matur banyak pikuku. Banyak pikuku. Ini kebanyakan pikuku. Karena lebih banyak pikuku. Meskipun ada juga yang bersertifikat, tapi lebih banyak pikuku karena memang itu warisan, sebenarnya warisan dari turun temurun kalau di sini. Termasuk yang rumah dibeli ini, Pak, yang dibeli Agus Martowardoyo itu, Pak. Kalau Agus itu kalau itu masuk di, kalau tidak kami kurang tahu. Tapi saya yakin kalau itu mesti sudah bersertifikat kalau itu. Gitu. Jadi memang tidak semua pikukuh, tapi ada beberapa yang bersertifikat saya matur. Tapi ada yang di sebelah sana itu pikukuh yang kemarin ada pengajuan untuk istilahnya pensertifikatan kemarin itu. Berarti sekitar Keramat itu, Pak, nih? Kampung sekitar Keramat, iya betul. Sekitar kampung Keramat dan sekitar kampung Kidul Pasar. Kidul Pasar gitu. Oh, Kidul Pasar berarti niki Ngingas itu. Ngingas ya, itu Ngingas itu ada juga kemarin yang pengajuan itu Ngingas. Kalau misal warga yang di Bantaran itu meski sudah sertifikat ataupun masih dalam bentuk pikuku itu apa bisa direlokasi, Pak? Karena mengingat bahayanya mereka tinggal di Bantaran kalau melanggar kalau masalah, karena kan tetap kalau pikukuh itu kan harus istilahnya aturan dari Bantaran 2 meter itu harus ada untuk jalan sepadan, jalan pertolongan di sungai gitu. Itu kalau memang ada program relokasi mungkin bisa iya bisa tidak, karena beberapa memang karena itu warga asli sini dan tanahnya istilahnya istilahnya masih pengen ngumpul dengan keluarga. Ketika ini masih aman, saya yakin masih belum mau direlokasi, istilahnya seperti itu, karena memang secara tanah itu masih tanah keluarga, jadi itu. Tapi kami memang sampai sekarang belum pernah menawarkan relokasi karena memang di Kelurahan Laweyan sepanjang saya tahu itu belum pernah terjadi yang sepanjang ini kita tahun 2000-an ini belum pernah kita sekitar bencana itu belum ada istilahnya kita matur itu. Pak, terkait dengan sejumlah rumah yang ada di Bantaran ini sendiri, itu koordinasi dengan pihak terkait belum, Pak? Semisal dari BPS seperti itu, dari pihak kelurahan sudah berkoordinasi belum? Untuk dari BBWS sepanjang saya di sini mulai dari Juni kemarin kami belum ada koordinasi tentang itu gitu, tetapi tentang pembersihan sungai itu sudah kita ada koordinasi. Tapi untuk hal relokasi kami belum ada sampai dari Juni 2022 kemarin sampai sekarang kami belum ada koordinasi. Mungkin lebih ke Pajang karena memang Pajang yang lebih dahulu yang karena banyak banjir ataupun istilahnya rawan banjir di Pajang itu mungkin. Itu termasuk pengecekan dari BPS selama ini juga belum ada pengecekan rumah-rumah di Bantaran itu, sosialisasi lah pengecekan. Untuk di Kelurahan Laweyan itu kami belum
belum pernah koordinasi. Kali nyun sewu, bukan karena mungkin apa-apa, tapi belum pernah karena memang secara kerawanan banjir kita memang kemarin alhamdulillah aman, lebih aman daripada yang di kelurahan lain. Gitu. Pak, berarti dengan penggunaan lahan di bantaran oleh warga itu dalam aturan atau undang-undang mestinya mereka melanggar ya Pak? Artinya mereka karena bangun itu di bantaran. Bukan masalah melanggar, kalau mungkin hal terkait masalah kalau yang pikukuh itu kan belum ada pengukuran nih, istilahnya masih mereka adalah warga asli Lawean, jadi kalau masalah melanggar kita tidak tahu karena luasan dari kali itu melebar, itu juga harus kita perhatikan juga karena kan dampak dari itu. Jadi dan itu masalah melanggar itu kita tidak sampai sekarang nyun sewu tidak ada hal yang dari BBWS untuk mengkait tentang koordinasi tentang masalah hal tersebut. Jadi kita masalah pelanggaran apakah itu secara berada di pinggir sungai itu kalau kita matur kita secara dari BBWS belum pernah ada koordinasi. Jadi itu, namun kalau kita melihat aturan, kalau itu nanti bersertifikat mungkin memang harus ada aturan jalan inspeksi yang ada di pinggir sungai. Itu yang secara aturannya pasti ada seperti itu karena memang harus seperti itu. Itu 2 meter itu gimana? Nggih, kalau biasanya ada jalan inspeksi. Pak, kalau tanah yang sekarang dimiliki Pak mantan Gubernur BI Pak Agus Martowardoyo itu memang tinggalan atau dia beli Pak? Saya kurang tahu karena saya belum pernah bertanya karena itu, tetapi sementara saya belum tahu. Nanti saya takutnya matur nanti salah. Saya belum tahu, belum buka apakah itu jual karena kami tidak pernah melihat sertifikatnya dan pada waktu itu jual beli, dan ini kami juga belum tahu dari Juni karena tidak ada dari yang lama apakah itu pembelian ataupun hibah. dan itu persis di bibir sungai Pak. Untuk letaknya iya, itu di tepi sungai. Letaknya itu di pinggir tepi sungai. Itu ditempati Pak Agus atau sementara nganggur atau berburu? Pada saat ini kalau menurut keterangan itu tidak ditempati oleh Pak Agus. Ditempati pembantunya Pak. Lebih ketika kita bertemu adalah dengan pengurus rumah di situ. Pengurus rumah yang ada di Kalau Bapak nama lengkapnya Pak Lurah siapa Pak? Nama saya Agus Wahyu Purnomo Anwar. Agus Wahyu Purnomo Anwar. Purnomo Anwar. Sak derenge temen Pak? Di Pugawan. Cari Kelurahan Pugawan. Pugawan. Iya.